Umar langsung pulang mengambil pedangnya, kemudian mengatakan, "Siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, akan kutebas kepalanya, akan kupenggal lehernya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah haji wada dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang membuat seantero Madinah pecah dengan tangisan. Bagaimanakah kisahnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mengatakan, Nabi SAW sudah 9 tahun tinggal di kota Madinah dan dia belum haji. Kemudian diizinkan pada tahun ke-10. Maka Nabi SAW pun haji. Maka diikuti oleh manusia yang banyak. Dalam sirah, sampai 100.000 yang mengikuti haji Nabi SAW. Semuanya ingin ikut haji bersama Rasul. Ketika Nabi SAW bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian Nabi SAW sampai di mikotnya, tempat pengambilan ihram, yang mana disebut dengan Zulhulaifah. Maka Nabi SAW mulai bertalbiyah, Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nabi SAW terus bertalbiyah sepanjang perjalanan sampai menuju Mekah. Sesekali Nabi SAW melewati beberapa bukit. Kemudian Nabi SAW bertanya, Ayu wadin haza, ini lembah apa namanya? Maka para sahabat mengatakan, Haza wadil haza, ini adalah lembah Azam. Kemudian Nabi SAW terdiam. Kemudian mengatakan, Ka'anil duru illa Musa alaihissalam, habiton minan zainiyati, wallahu juarun illallahi ibi talbiyah. Rasul mengatakan, sungguh aku seperti melihat Nabi Musa alaihissalam turun dari bukit dengan suara yang lantang. Kemudian bertalbiyah. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya, terkadang melewati lembah dan bukit dan berkata, ini lembah apa? Kemudian Nabi SAW berhenti dan mengatakan, Ka'ani anzuru illa Yunus ibn Matta alaihissalam. Seolah-olah aku melihat Nabi Yunus di depan mata alaihissalam di atas unta merah yang gemuk, memakai jubah dari bulu hewan. Tali kendalinya adalah rumput kering dan dia pun melantangkan suara talbiyah, Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Jadi sepanjang jalan Nabi SAW seolah-olah diperlihatkan para nabi, seolah-olah dia melihat Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Isa, dan ketika Nabi SAW melihat Ka'bah, maka diingatkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teringat bahwa dialah yang membangun Ka'bah dengan putranya Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim berdoa dengan doa kebaikan dan salah satu doanya, Rabbana ib'as fihim rasulan, ya Allah, bangkitkan dari tempat ini seorang rasul yang akan mengajarkan kitab dan kebaikan. Maka Nabi SAW adalah salah satu doa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi SAW pada tanggal 8 Zulhijjah, disinilah mulai start haji yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Karena ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi yang diceritakan kepada putranya Ismail, ini arafil manaim aniyas baukan fanzurma satarok. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Maka Ibrahim pun merasa bimbang, apakah ini adalah wahyu dari Allah atau sekedar mimpi? Makanya ini disebut Tarwiyah. Baru kemudian hari keduanya Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama. Maka hari kedua disebut dengan Arafah. Arafah itu harinya Ibrahim yakin mengetahui sudah bahwa ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim langsung mendatangi putranya Ismail dan menceritakan mimpinya. Dan Ismail langsung menyambut mimpinya dan mengatakan, Ya abatif alma tuk asajaduni insyaallahu minna sobirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah lakukan saja, karena engkau akan mendapati aku, insya Allah termasuk hamba Allah yang sabar. Maka hari Tarwiyah Rasul pun bergerak ke Mina. Maka di Mina inilah kemudian Nabi SAW sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga fajar. Kemudian ketika matahari meninggi pada hari ke-9 atau tanggal 9 Zulhijjah, barulah kemudian Nabi SAW
bertolak ke Arafah. Jadi ada yang mengatakan Arafah di situ karena mimpi kedua Ibrahim, sehingga dia Araf. Araf itu mengenal atau mengetahui ini betul-betul mimpi dari Allah. Tapi ada juga yang mengatakan Arafah di situ karena pertemuan Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa sudah dekat yang disebut dengan Musdalifah, kemudian betul-betul berjumpa di bukit yang kemudian saling mengenal, maka mungkin itu disebut Arafah. Tapi yang jelas bahwa penentuan haji itu ada di Arafah, di wukuf di Arafah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW kemudian berjalan di atas untanya, disinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaumu akmaltu lakum dinakum wa akmamitu alyakum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Dan ayat ini adalah ayat yang agung yang Allah turunkan kepada umat Islam. Kemudian Nabi SAW bertolak di atas untanya. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang merupakan akhir ayat yang turun kepada Rasul. Surat Al-Baqarah ayat ke-281, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yauman turja'una nafi ilallahi summatu wa fakulun nafsin maka sabat wahum la yuslamun." Inilah ayat yang terakhir turun. Allah mengatakan, takutlah kalian akan suatu hari yang kalian akan kembali semuanya kepada Allah. Kemudian kalian akan diwafatkan dan membawa amalan kalian, dan kalian tidak mungkin dizolimi. Maka Nabi SAW pun kemudian mengatakan di hadapan manusia, "Ayuhan nas, wahai manusia, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Karena boleh jadi," kata Rasul, "ini haji terakhirku pada tahun ini dan kalian tidak mungkin menjumpai diriku." Sebab itulah kenapa haji ini disebut Hajatul Wada, haji perpisahan. Karena Rasul yang mengatakan boleh jadi ini haji terakhirku, boleh jadi ini tahun terakhirku. Kalian gak mungkin berjumpa dengan aku lagi. Makanya khotbahnya juga disebut khotbah Hajatul Wada, khotbah perpisahan Rasul dengan para sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ayu sahrin haza, tahukah kalian bulan apakah ini?" Maka sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian sahabat mengira bahwa Rasul akan mengganti nama bulan ini. Kemudian Rasul menjawab, "Bukankah ini Zulhijjah?" Maka sahabat menjawab, "Tentu." Kemudian Rasul mengatakan, "Fa'ayu baladin haza, tahukah kamu negeri apa ini?" Semua sahabat terdiam dan mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Sahabat mengira Rasul akan mengganti nama Mekah, tapi Rasul mengatakan, "Bukankah ini Baladul Haram atau negeri Mekah?" Sahabat mengatakan iya. Kemudian Rasul mengatakan, "Tahukah kamu hari apa ini?" Sahabat hanya terdiam dan mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Sahabat mengira bahwa Rasul akan mengganti nama hari Jumat, tetapi Rasul mengatakan, "Bukankah hari ini Yauman hari? Bukankah ini adalah hari Jumat, Yauman hari penyembelihan kurban?" Maka sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Maka Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, mulailah Nabi SAW berceramah di hadapan manusia di padang Arafah. "Innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nabillahi min sururi anfusina wa sayyiati akmalina man yahdihillahu fala mudillallah wa man yafala hadiyallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini disebut dengan khutbah hajah. Rasul kalau berceramah biasanya kebanyakan menggunakan muqaddimah seperti ini. "Amma ba'd, saya berwasiat kepada kalian wahai hamba Allah agar kalian bertakwa kepada Allah, dan aku sarankan kepada kalian agar terus di atas ketaatan kepada Allah, dan aku buka kepada kalian dengan pembukaan terbaik." Kemudian mulai Nabi SAW berkhutbah di situ. Apa isi khutbahnya? Perhatikan. "Ayuhan nas, isma'u minni." Wahai manusia, saya akan terangkan kepada kalian beberapa poin, dan saya tidak tahu apakah atas tahun ini saya akan berjumpa lagi dengan kalian. Apakah setelah saya berdiri di depan kalian, saya akan berjumpa kembali dengan kalian? Saya tidak tahu.
Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan adanya perpisahan di sini, adanya perpisahan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin pertama, Rasul mengingatkan persoalan besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian dalam Islam terjaga, seperti terjaganya negeri ini, seperti terjaganya bulan ini, seperti terjaganya hari ini. Wahai manusia, saksikanlah aku sudah menyampaikan ini kepada kalian." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan kata-kata persoalan darah, persoalan harta, dan persoalan kehormatan. Karena ini banyak terjadi sekarang. Lihat hari ini, pertumpahan darah soal sepele saja bisa saling membunuh, padahal darah kaum muslimin itu terjaga. Kemudian soal harta, persis yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang tidak peduli dengan cara mengambil harta, apakah dengan cara halal ataukah haram. Kemudian Rasul mengingatkan soal kehormatan, karena soal kehormatan itu banyak dirobek oleh kaum muslimin. Orang sudah mencaci, memaki, menghibah, namimah, dan begitu seterusnya. Bahkan Rasul mengingatkan persoalan-persoalan kezaliman sehari-hari yang akan dilakukan kaum muslimin. Ini khutbah yang luar biasa. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang diserai amanah, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerima amanah itu." Karena persoalan amanah ini sejak zaman dahulu sangat langka, apalagi di zaman sekarang. Orang yang dititipkan harta tidak amanah, orang yang dititipi jabatan tidak amanah, orang yang dititipi anak pun tidak amanah. Jadi ini mencakup semua aspek kehidupan soal amanah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa semua riba di Islam sudah tidak berlaku. Tidak boleh lagi ada riba, karena zaman dahulu sudah ada riba. Kenapa Rasul mengingatkan soal riba? Karena kita di zaman sekarang ini tidak lepas daripada riba. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan soal riba ini. Karena ini riba persoalan berat, termasuk dosa besar. Dimimpikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya ketika melihat azab kubur. Dia melihat ada seseorang yang berenang di air darah. Kemudian dia tidak bisa ke pinggir, karena setiap orang itu mau ke pinggir diberikan batu yang besar, kemudian dimasukkan ke mulutnya, sehingga dia kepayahan berenang di tengah-tengah sungai darah. Makanya Rasul ingatkan soal riba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan soal dendam kesumat. Dan masalah dendam di masyarakat luar biasa. Gara-gara dendam bisa saling membunuh. Terkadang yang salah anaknya yang dibunuh bapaknya, yang salah orang tuanya yang dibunuh anaknya. Dan begitulah dalam Islam, semua dihilangkan dalam khutbah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan lagi tentang kemuliaan bulan hurum Allah. Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan jumlah bulan itu 12 dalam setahun. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan suci, 3 berturut-turut, 1 berpisah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Bulan di antara Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban, kata Rasul. Makanya, kemudian dalam Islam 4 bulan ini menjadikan 4 bulan suci juga, bahwa orang bermaksiat di bulan ini, Allah besarkan dosanya. Orang beramal soleh di 4 bulan ini, Allah besarkan pula pahalanya, supaya mensucikan 4 bulan ini, mulai dari Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, dan ini 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan soal keluarga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu, istri kamu juga punya hak kepadamu, di mana hak kamu atas mereka adalah tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki di rumahmu, dan jangan sampai mereka secara terang-terangan membawa perbuatan keji atas dirimu. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan pukulan tanpa bekas. Bila mereka sudah tidak melakukan hal itu, artinya sudah taat kepadamu, maka kewajibanmu tetap memberikan rizki dan pakaian kepada mereka." Kemudian Rasul mengatakan, "Ingatlah bahwa istri-istri kalian adalah teman kalian. Dia tidak memiliki sesuatu kecuali hanya bersandar kepada kalian. Kalian mengambil dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat-kalimat Allah. Bertakwalah kepada Allah terhadap wanita-wanita kalian, maka perbaiki pergaulan kalian dengan istri-istri kalian dengan baik." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengingatkan kembali
"Wahai manusia, dengarkan pegang ucapanku," kata Rasul. "Setiap muslim itu bersaudara buat muslim yang lainnya, dan kaum muslimin semuanya bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya, kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Maka janganlah kalian saling menzolimi antara diri kalian." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ingat, jangan sampai sepeninggalku kalian kemudian menjadi kafir, menyerang sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ingat, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalau kalian pegang, tidak mungkin kalian sesat selama-lamanya." Kemudian Rasul mengatakan, Kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang bisa menjauhkan orang dari kesirikan dan kekufuran. Hanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah, sesat kalian. Itu sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengingatkan soal urusan waris. Katanya Nabi SAW, Allah sudah membagi bagian-bagian warisan itu. Dalam surah An-Nisa kan sudah dibagi warisan-warisan itu. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maksudnya seperti apa? Umpamanya ada orang tua punya anak 5. 1 anaknya ini baik, bakti kepada orang tuanya. Yang 4 ini kurang ajar semuanya. Akhirnya karena kebaikannya, 1 anak ini sudah merawat orang tuanya. Kata orang tuanya kepada 1 anak ini, "Nak, karena engkau yang sudah merawatku, rumah ini aku kasihkan ke kamu. Yang lainnya tidak aku kasih, karena kurang ajar." Itu namanya wasiat. Dalam Islam tidak ada wasiat seperti itu. Karena wasiat itu hanya berlaku pada orang yang di luar ahli waris. Umpamanya punya anak angkat, dia berwasiat kepada anak angkatnya. Anak angkat bukan ahli waris, boleh diwasiati. Itu pun tidak boleh lebih dari 1/3 kata Rasul. Paling banyak 1/3 harta. Jadi sudah jelas semuanya. Kemudian kata-kata Nabi SAW, tidak boleh orang itu bernasab kepada yang bukan bapaknya. Contoh seorang budak yang menasabkan kepada yang bukan tuanya, maka Rasul mengatakan, dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikatnya, tidak diterima amalan wajibnya maupun sunnahnya. Hati-hati soal nasab ini. Jangan sembarangan orang mengaku saya keturunan ini, saya keturunan itu, kalau tidak ada bukti maksudnya. Karena tidak boleh dalam Islam menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Karena ada orang tua angkat, saking sayangnya, anak itu diambil dari bayi, dirawat dari bayi, kemudian dinasabkan pula kepada bapak angkatnya. Jika memang tidak diketahui siapa nasabnya, maka nasabkan dengan kalimat Abdullah hamba Allah. Selesai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW setelah banyak memberikan nasihat, terakhir Rasul mengatakan, "Wa antum tus'aluna ani, fama antum qailun." Kalian akan ditanya soal diriku, kira-kira apa yang kalian jawab? Kemudian mereka para sahabat mengatakan, "Kami bersaksi, engkau sudah menyampaikannya, engkau sudah memberikan nasihat kepada kami, engkau sudah menyampaikan semuanya." Maka Nabi SAW langsung mengangkatkan telunjuknya mengarah ke langit dan mengatakan, "Ya Allah, saksikan bahwa aku sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang kututup-tutupi, semua wahyu sudah kusampaikan kepada umatku." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti poin dari khutbatul hajah fil wada, khutbah wada ketika haji wada. Kemudian setelah hajatul wada, Nabi SAW bertolak dari Mekah menuju Madinah. Disinilah Nabi SAW mulai terasa sakit-sakitan karena ingat dari hajatul wada. Kewafatnya Nabi SAW itu hanya 3 bulan. Habis itu Rasul meninggal. Jadi ketika Nabi SAW kemudian pulang dari hajatul wada, kemudian 9 hari sebelum wafatnya, Nabi SAW terasa amat sangat berat, sakit parah. Rasul tidak bisa bangun, tapi Nabi SAW berusaha memaksakan diri untuk berziarah kepada kuburan syuhada Uhud. Bahkan di papahnya Nabi SAW menuju Uhud. Ketika sampai di Uhud, Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, "Assalamualaikum ya syuhada Uhud, antum sabikum, wa inna insyaallah bikumul lahikum, wa inna insyaallah bikumul lahikum." Kata Nabi SAW, "Keselamatan bagi kalian wahai syuhada Uhud. Kalian sudah mendahului kami, tapi kami juga akan menyusul kalian, Seolah-olah Nabi SAW ingin mengingatkan kepada para sahabat
yang ikut bersama Rasul berziarah ke kuburan Uhud itu. Rasul ingin katakan bahwasannya sesungguhnya kenikmatan yang kalian rasakan sekarang ini karena pengorbanan mereka, termasuk kita juga hari ini. Kenikmatan yang kita rasakan hari ini, enak sholat, mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita bisa mengamalkan Islam, kita bisa mencari nafkah dengan tenang, hidup dengan tenang, seolah-olah Rasul ingin mengatakan. Itu semua perjuangan mereka para syuhada Uhud itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku. Kata Rasul. Sahabat heran, bingung, makanya sahabat mengatakan, awala asna ikhwanuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, kami kan teman-temanmu. Maka Rasul mengatakan, bukan kalian ini sahabat-sahabatku. Lalu sahabat mengatakan, lalu siapa yang dimaksud engkau temanmu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, yang dimaksud teman-temanku adalah sebuah kaum yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Nah, ini adalah kita. Rasul rindu kepada kita, tapi terkadang kita tidak rindu kepada Nabi SAW. Kita terlalu asik menyelisih sunnahnya, meninggalkan sunnahnya, menganggap sunnah ini remeh, terkadang mencaci maki sunnahnya. Gimana kita dengan Rasul Muhammad SAW? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun pulang, sakit makin parah. Ketika parah-parahnya, Rasul tidak bisa bangkit, sehingga dia mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, sakit yang diderita Rasul itu jauh lebih yang dibandingkan dengan sakit orang biasa. Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sungguh menjelang detik-detik kematian itu ada keperitan yang luar biasa, karena sakitnya Rasul itu berlipat dari orang biasa. Ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Rasul mendengar ada kegaduhan di dalam Masjid Nabawi dan juga di luar masjid. Gaduh para sahabat, rupanya mereka para sahabat sedang sedih dan sebagian mereka menangis. Sebelumnya Nabi SAW setelah pulang dari Uhud mengunjungi syuhada Uhud. Malam itu di rumah Maimunah, istri Nabi SAW. Kemudian Rasul meminta kepada Maimunah, bisakah kau hadirkan semua istri-istriku? Maka semua istri-istrinya hadir di rumah Maimunah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kalian mengizinkan untuk aku tinggal di rumah Aisyah? Maka semua istri-istrinya mengizinkan. Silakan wahai Rasul. Tapi Rasul tak sanggup berjalan karena sudah sakit parah. Maka datanglah Ali radhiyallahu an dengan Fadl ibnu Abbas memapah Rasul dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah inilah ketika dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah kan dilihat para sahabat. Melihat bagaimana Rasulullah mulai sakit parah, tersebarlah berita ini hampir juga seantero Madinah. Akhirnya warga-warga Madinah dan para sahabat semua berdatangan dan berkumpul di masjid Nabi SAW. Sebagian mereka bersedih dan menangis, sehingga suara mereka sampai masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Rasul bertanya kepada Aisyah, ini suara siapa wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, itu suara sahabat-sahabat engkau wahai Rasul. Mereka takut akan kondisimu. Maka akhirnya kemudian Nabi meminta kepada Ali dan Fadl, tolong papa aku ingin berjumpa dengan sahabat-sahabatku. Maka dipapalah Nabi SAW yang lemas kala itu. Kemudian dinaikkan ke atas mimbar dan disitulah wasiat terakhir yang diwasiatkan Nabi SAW. Apa wasiatnya? Kata Nabi SAW, mafarrusa alaikum, demi Allah, kata Rasul, bukalah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba seperti mereka berlomba-lomba. Kemudian kalian binasa seperti mereka binasa. Kemudian kata Nabi SAW, Ayyuhan nas, as-salatu sholah, wa ma malakat aimanakum. As-salatu sholah, wa malakat aimanakum. As-salatu sholah, wa malakat aimanakum. Jagalah kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Jaga hamba-hamba sahaya kalian, jangan kalian zolimi. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lemah, ada sebagian ulama melemahkan riwayat ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada manusia soal hak sesama hamba. Kata Nabi SAW, siapa yang dulu aku pernah pukul pundanya, ini pundaku, kisah sekarang. Atau barang siapa yang dulu ku caci maki kehormatannya,
"Ini kehormatanku caci sekarang," kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Dan yang dulu pernah kuambil hartanya, ini hartaku sebelum mati, ambil segera hak kalian." Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang sahabat berdiri dan dia mengatakan, "Li kisos ya Rasulullah, aku hendak mengkisos dirimu wahai Rasul." Subhanallah, para sahabat semua tertuju pandangannya kepada orang ini. Beraninya orang ini dalam keadaan kondisi Nabi sedang sakit, tiba-tiba kemudian minta kisos. Maka berdirilah Ali radhiyallahu an dan Abbas dan sahabat yang lain. "Rasul, berikanlah kisos itu kepadaku. Kalau memang kau pernah dipukuli, biar aku yang dipukuli saja," kata Ali dan sahabat yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan, rupanya yang datang adalah Ukais ibn Mihsan. Ukais ibn Mihsan ini adalah orang yang didoakan Rasul dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Rupanya orang ini berdiri yang sudah didoakan surga oleh Rasul. Berani-beraninya dia berdiri dan mengatakan, "Aku punya kisos denganmu wahai Rasul." Tiba-tiba Ukais semakin berani, kemudian mendekat kepada Rasul. Semua sahabat geram, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ukaisah berkata, "Ya Rasulullah, dulu kau bariskan kami dalam perang, kemana aku tidak lurus safnya. Tiba-tiba engkau mendorong aku dengan tongkat, dan aku ingin kisos soal itu." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu, ambil tongkat berikan kepada Ukaisah." Subhanallah, lihat dalam kondisi seperti ini, bagaimana perasaan para sahabat yang melihatnya. Maka Ukaisah akan mendorong Rasul dengan tongkat di depan para sahabat. Berani sekali dia seperti itu, sehingga hampir para sahabat semua emosi sama Ukaisah bin Mihsan. Tiba-tiba Ukaisah mengatakan, "Ya Rasulullah, sewaktu kau mendorong diriku, aku tidak menggunakan pakaian, karena pakaian waktu dulu itu kan pakaian kayak ihram seperti itu." Ukais mengatakan, "Aku minta kau juga melepas pakaianmu wahai Rasul." Akhirnya makin marah sahabat. Rasul melepas pakaiannya, dan ketika Ukais hampir mendorong tongkatnya kepada Nabi SAW, dalam kondisi tegang seperti itu, tiba-tiba Ukais melempar tongkatnya ke arah lain dan memeluk Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin kulitku yang terakhir menyentuh kulitmu di dunia ini wahai Rasul." Maka Ukais pun menangis, dan semua sahabat dan orang-orang yang hadir di situ menangis semuanya. Subhanallah, mereka sangat mencintai Rasulullah, mereka sangat menyayangi Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada khutbah Rasul yang terakhir, Nabi SAW mengatakan di depan para sahabatnya, "Sesungguhnya Allah sudah memilih seorang hamba. Apakah dia mau diberikan dunia, ataukah dia dipulangkan dan diberikan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan hamba ini memilih apa yang di sisi Allah dibandingkan kenikmatan di dunia." Semua sahabat terdiam, hening ketika itu, kecuali Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar menangis dengan sangat kencang. Kemudian, sahabat ketika itu melihat Abu Bakar menangis, kemudian melarang Abu Bakar dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau memutus ucapan Nabi? Biarkan Nabi berkhutbah." Abu Bakar faham, kalimat abadan hamba dalam teks khutbah Rasul itu bukan siapa-siapa maksudnya. Maksudnya adalah Nabi sendiri itu yang dipahami Abu Bakar. Abu Bakar faham bahwa Rasul akan segera meninggal. Makanya Abu Bakar kemudian berteriak dan mengatakan, "Fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi auladina, fadainaka amwaluna ya Rasulullah, fadainaka bi arwahina ya Rasulullah." Rasul, kami tebus dirimu dengan bapak, ibu dan anak kami, harta kami, bahkan jiwa kami, asal kau jangan meninggalkan kami ya Rasulullah. Kemudian para sahabat nyalakan Abu Bakar agar diam. Rasul ini membela Abu Bakar dan mengatakan, "Da'uhu Abu Bakrin nyata kala. Biarkan Abu Bakar berbicara. Biarkan, sungguh kalian punya kebaikan kepada aku, tapi sudah kubalas kebaikan kalian. Kecuali Abu Bakar, aku tidak bisa membalas kebaikannya Abu Bakar. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Semua pintu kepada pintu masjid ini tertutup bagi kalian, kecuali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dialah yang telah menginfakkan hartanya, dan aku merasa aman dengan hartanya." Maka Nabi SAW kemudian khutbah dengan beberapa khutbah, sampai terakhir Rasulullah SAW mengatakan, "Awakumullah, semoga Allah melindungi kalian. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Nasarakumullah, semoga Allah menolong kalian."
Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kalian. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kalian." Kemudian sebelum Nabi SAW turun dari mimbar, Rasul mengatakan, "Sampaikan salamku kepada orang-orang sepeninggalku," maksudnya kepada kita. Maka Nabi turun dari mimbarnya, kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW mulai makin parah, terkadang pingsan, terkadang sadar. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, Abdurrahman masuk ke rumahnya, minta izin, dan di tangannya ada siwak. Rasul ketika itu siuman, melihat siwaknya Abdurrahman putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aisyah faham, karena Rasul tidak sanggup bicara, sudah sakit parah. Aisyah mengatakan, "Sini siwakmu wahai Abdurrahman." Maka kemudian diambillah siwaknya Abdurrahman, kemudian dikunyah dengan lembutnya oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, kemudian diserahkan kepada Rasul. Itulah Rasul menyiwak terakhir kalinya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak seindah kecuali kala itu." Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar ada suara Jibril yang mengetuk rumahnya. Kemudian itu memerintahkan semua orang yang ada di rumah itu suruh keluar, kecuali Aisyah radhiyallahu anhuma. Karena Rasul berada di pangkuan Aisyah, tiba-tiba Jibril datang. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, malaikat maut ada di depan pintu. Dia minta izin untuk masuk kepadamu." Kemudian kata Rasul SAW, "Aku izinkan masuk saja." Maka Jibril pun kemudian dengan malaikat maut masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anhuma. Kemudian dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata malaikat maut, "Keselamatan bagi engkau ya Rasul. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu wahai Muhammad. Apakah engkau ingin tetap hidup di dunia dan Allah berikan banyak kenikmatan kepada engkau wahai Muhammad, ataukah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul tiba-tiba mengangkat telunjuknya ke arah langit dan mengatakan, "Bal illa rafiqil a'la, illa rafiqil a'la." Bahkan aku ingin kembali ke hadapan Allah, berjumpa dengan temanku, para nabi dan rasul. Maka kemudian malaikat maut berada di samping kepala Rasul, kemudian mengatakan, "Ya ayatuhar ruhu thayyibah ruhu Muhammad ibnu Abdillah, ukhruji ila ridwan minallillahi wa ridwan, wa rabbun radim khairu khutban." Wahai ruh yang baik, ruhnya Muhammad bin Abdillah, keluarlah kepada keridhaan Allah, dan engkau akan mendapatkan ridho dari Allah tanpa ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa inna lillahi mauti lasakharak." Lalu Rasul mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian ruhnya dicabut oleh malakul dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW sudah tidak bergerak lagi, ruhnya sudah dicabut malakul maut. Aisyah radhiyallahu anha, namanya istri yang paling dicintai Rasul dan mencintai Rasul, bingung harus mengucapkan kalimat apa. Sehingga dengan gemetarnya Aisyah mengatakan, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal." Ketika mendengar teriakan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sudah meninggal, semua sahabat yang ada di Masjid Nabawi semua menangis. Ali radhiyallahu an tidak percaya dan dia tidak bisa bangkit dari duduknya. Saking tidak percaya, gemetar Utsman bin Affan seperti anak-anak, menoleh ke kiri dan ke kanan. Umar langsung pulang mengambil pedangnya, kemudian mengatakan, "Siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, akan kutebas kepalanya, akan kupenggal lehernya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an." Datang Abu Bakar langsung masuk ke kamar Aisyah. Dilihat wajahnya Rasulullah SAW sambil menangis. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh engkau itu indah ya Rasulullah, hidupmu dan matimu," kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar keluar menenangkan Umar. Dipegang tangannya Umar bin Khattab. "Tenang Umar." Langsung ngomong Abu Bakar As-Siddiq. Perkataannya ma'ruf. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulu qad khalaq min qablihim rasul." Tidaklah Muhammad adalah seorang rasul yang sebelumnya telah datang rasul yang semisalnya. Apakah jika ia meninggal, terus kalian mau kembali ke masa jahiliyah lagi? Mendengar ayat itu, sahabat beriman jatuh ke Umar bin Khattab. Dia baru sadar
bahwasanya pernah ada ayat ini dari saking cintanya sama Rasulullah SAW sampai dia tidak sadar bahwasanya ada ayat ini. Dia tidak rela orang yang dia cintai meninggal dunia sampai lupa dengan ayat ini. Tapi Abu Bakar meluruskan semuanya. Wallahi, katanya, Aisyah radhiyallahu anhuma, laka anan nas lam yakunil ya'lamunna Allah azzala. Demi Allah, seakan-akan manusia tidak ada hafal sama ayat ini. Seakan-akan ayat ini baru turun sekarang ini. Padahal mereka semua sudah hafal dari saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak terbesit darinya. Suatu hari akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pecah kota Madinah dengan kesedihan. Semuanya menangis tidak tersisa. Semuanya bersedih di kota Madinah. Semuanya berduka. Semuanya menangis. Dan duka itu masih ada sampai sekarang, teman-teman. Setiap dengar kisah ini, kita semuanya bersedih. Kalau kita bahas sirah Rasulullah dari awal sampai terakhir, pasti saat kisah ini diceritakan, seakan-akan Rasulullah baru meninggal. Hingga kita pun merasa kesedihan itu. Padahal beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi seakan-akan beliau masih ada sampai sekarang. Sahabat yang beriman, dan inilah khotbah Nabi SAW dan juga kisah wafatnya Nabi SAW. Semoga kisah ini menjadi ibrah bagi kita, dan semoga kelak di hari kiamat kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wallahu alam. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.